Yang pertama adalah meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti firman Allah, "Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah kami meneguhkan hatimu Muhammad dengan Al-Quran ini. Jadi kalau ditanya apakah kemuliaan Quran, loh justru Quran itu teman-teman, Quran itu adalah mata air kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Dalam beberapa ilmu syariat ada juga yang dinamakan ilmu Quran atau ilmu yang membahas seputar Al-Quran. Dan di antara bab-bab ilmu tentang Al-Quran ada yang namanya bab turunnya ayat Al-Quran. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Perlu diketahui bahwa Al-Quran, kitab suci orang-orang Islam, kitab suci kita semua, diturunkan berbeda dengan diturunkannya kitab suci sebelumnya, yaitu seperti kitab suci Taurat, Injil ataupun Zabur. Kalau kitab-kitab suci sebelumnya itu diturunkan secara langsung ke langit dunia atau kepada nabi atau rasul yang menerimanya. Sedangkan Al-Quran tidak. Kurang lebih ada 4 pendapat tentang turunnya Al-Quran sampai kepada Rasulullah SAW dan sampai sekarang kepada kita semua. Hanya saja pendapat yang paling utama dan pendapat yang paling disetujui oleh mayoritas ulama adalah pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu diturunkan secara langsung ke Baitul Izzah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan yang kedua adalah diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini pendapat yang paling utama. Adapun ada pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Asy-Sya'bi yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap saja, tidak secara langsung. Nah itu. Penjelasan Al-Quran diturunkan secara langsung terdapat pada surah Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada Lailatul Qadar atau pada malam Lailatul Qadar. Inti dari ayat ini adalah pada kalimat anzalnahu. Anzalna, jika kita lihat makna sebenarnya adalah artinya diturunkan secara langsung. Nah, dan diturunkan secara langsung ini pada malam Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan. Seperti itu ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara langsung itu pada malam Lailatul Qadar dan pada bulan Ramadan. Itu pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat Imam Asy-Sya'bi yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu diturunkan secara bertahap, tapi awal atau ayat pertama yang diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Nah itu perbedaannya. Jika Ibnu Abbas berpendapat ayat ini adalah turunnya Al-Quran secara langsung ke Baitul Izzah, maka Imam Asy-Sya'bi berpendapat ayat ini surah Al-Qadar ini ayat pertama itu bermaksud Al-Quran pertama kali diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Tetapi 2 pendapat ini bisa diterima, hanya saja pendapat yang paling diutamakan yaitu pendapat Ibnu Abbas. Dan hikmah Al-Quran diturunkan secara langsung terlebih dahulu ke Baitul Izzah menurut Imam As-Suyuti dan Imam Asy-Syakhawi, yaitu Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan kepada siapa Al-Quran diturunkan, yaitu siapa? Rasulullah dan umatnya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran secara langsung ke Baitul Izzah untuk menunjukkan hal itu, betapa mulianya Al-Quran dan betapa mulianya Rasulullah beserta umatnya, sehingga kita perlu berbangga diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran bisa sampai kepada kita dan menjadi mukjizat kitab suci bagi kita semua. Al-Quran diturunkan dengan tahap yang kedua, yaitu secara bertahap. Tadi saya jelaskan ada 4 pendapat turunnya Al-Quran, dan tadi juga saya jelaskan hanya 2 saja, pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adapun 2 pendapat lainnya saya tidak jelaskan karena 2 pendapat ini kurang bisa diterima oleh para ulama. Jadi kita lanjutkan pembahasannya ke bagian kedua, yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur itu selama 23 tahun pada masa Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dan berdakwah di Madinah. Nah, ini juga terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Dan Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam atau oleh Tuhan semesta alam. Dari segi pengertian atau terjemahan ini tidak menunjukkan bahwa Al-Quran ini turunnya secara bertahap. Tetapi dari segi makna kalimat wa innahu latanzilu, tanzilu itu artinya diturunkan secara bertahap. Berbeda dengan tadi anzalna. Kalau anzalna secara langsung, secara utuh 30 juz, 114 surah itu diturunkan secara langsung. Tetapi tanzil itu artinya bertahap. Nah, inilah pemahaman para mufassir terhadap ayat surah Asy-Syu'ara ini, ayat 192. Nah, Al-Quran diturunkan secara bertahap ketika pada masa Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dan Madinah. Lantas, apa hikmah dari Al-Quran ini diturunkan secara bertahap? Kenapa berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang hanya diturunkan secara langsung saja? Nah, ini perlu kita bahas dan ini akan menjadi penting bagi kita semua. Hikmah yang pertama, saya temukan hikmah ini pada kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Manna Al-Qattani. Baik, hikmah yang pertama adalah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Seperti firman Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah kami meneguhkan hatimu Muhammad dengan Al-Quran ini. Jadi kita ketahui bahwa salah satu sifat Al-Quran adalah meneguhkan hati seseorang. Begitupun kita, ketika kita bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghafalkannya, insya Allah keteguhan hati kita akan muncul. Nah, dan Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah itu semakin meneguhkan hati Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah merasa bimbang, merasa ragu, Al-Quran itu turun dan meneguhkan hati Rasulullah SAW kembali. Salah satu contohnya ketika Amul Huzni. Amul Huzni adalah tahun kesedihan ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibunda kita Sayyidatuna Khadijah dan paman tercinta Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Maka di situ tahun kesedihan Rasulullah SAW, beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Maka Allah teguhkan kembali hatinya dengan diturunkannya surah Yusuf. Nah, surah Yusuf ini adalah surah yang isinya hampir 90% tentang cerita. Di sini kita mengambil hikmah bahwa sebuah cerita itu bisa menjadi penyejuk jiwa, bisa menjadi penghibur kita. Allah Subhanahu wa taala seperti itu kepada Rasulullah SAW. Inti dari surah itu tuh untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Udah, jangan sedih lagi. Ayo, kamu harus berdakwah lagi, kamu harus menyampaikan kebenaran kepada umat. Hikmah yang kedua yaitu sebagai jawaban, sebagai mukjizat, ya, yang nanti akan menjadi jawaban untuk tantangan-tantangan, pertanyaan-pertanyaan orang kafir dan orang musyrikin. Pada zaman Rasulullah SAW, orang kafir atau orang musyrik itu sering bertanya hal-hal yang di luar nalar, seperti kapan terjadi kiamat, bagaimana kiamat itu terjadi, ya, dan lain sebagainya. Nah itu, ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, maka Al-Quranlah yang langsung jadi jawabannya. Allah secara langsung menurunkan jawabannya. Itulah hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap yang kedua. Yang ketiga, hikmahnya adalah memudahkan hafalan dan pemahaman.
pemahaman dan hafalan Rasulullah, begitupun sahabat sampai kepada kita sekarang. Ya. Al-Quran diturunkan secara bertahap sehingga yang dihafal itu hanya sebagian-sebagian terlebih dahulu. Hikmah yang keempat adalah relevan atau sesuai dengan zaman dan peristiwa. Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa dan zaman yang ada pada Rasulullah SAW. Inilah yang menimbulkan suatu ilmu, nanti pembahasannya ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan jelaslah sudah, Al-Quran diturunkan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ketika perang maka turunlah ayat perang. Ya. Ketika muamalah turunlah ayat tentang muamalah dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang masih relevan. Al-Quran itu relevan sampai akhir zaman, insya Allah. Seperti itu ya. Jadi itulah hikmah yang keempat. Dan hikmah yang terakhir, yang kelima adalah karena terjadi hikmah-hikmah yang tadi saya sebutkan, maka sudah pasti dan sudah bisa ditentukan Al-Quran ini turun dari zat yang paling bijaksana, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi, Allah sangat bijaksana menurunkan Al-Quran dengan 2 tahap. Allah sungguh bijaksana kepada hamba-Nya dan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu marilah kita sama-sama menjadi sahabat Al-Quran, menjadi penghafal Quran, menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Beginilah kemuliaan Al-Quran. Di sini ada Ustadz Fatih Karim yang bisa menjelaskan kemuliaan Al-Quran. Jadi mohon disimak. Baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, di sini saya ingin bertanya, Ustadz, untuk motivasi bagi orang-orang yang sedang semangat-semangatnya ingin bisa membaca Al-Quran dan kesannya semangat juga ingin menghafal Al-Quran. Yang saya ingin tanyakan pertama itu tentang kemuliaan Al-Quran itu seperti apa sih? Masya Allah. Dan yang kedua, kemuliaan orang-orang yang bisa membaca dan menghafalnya, terlebih lagi mengamalkan. Seperti itu, teman-teman semuanya, Al-Quran itu sumber kemuliaan. Jadi kalau ada mata air kemuliaan itu Al-Quran. Coba bayangkan, Mekah itu dulu adalah daerah yang sering membunuh bayi, keliling Ka'bah telanjang bulan, menyembah Lata, Manatullah, perang terus nggak ada berhentinya. Tapi Quran diturunkan di sana, Mekah menjadi kota termulia. Madinah dulu orang nggak kenal. Sekarang Madinah itu ternyata adalah penakluk Bizantium, Persia dan Romawi. Kenapa? Karena di Madinah diturunkan Quran 10 tahun. Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, itu menjadi Nabi termulia di antara semua Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mukjizatnya Quran. Jibril itu jadi malaikat termulia di antara ribuan jutaan malaikat. Itu kenapa? Karena Jibril menyampaikan Quran. Dan malamnya, Lailatul Qadar, itu menjadi malam khairu min alfi syahr. Bayangin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena turun Quran. Jadi kalau mau ditanya, apakah Al-Quran itu sumber kemuliaan? Wah, malam aja jadi malam mulia. Yes. Nabi jadi malam. Berarti kalau kita ingin mulia, berarti apapun yang berhubungan dengan Quran, deketin aja Quran, udah. Ya, deketin aja Quran. Coba lihat teman-teman yang lain. Muzammil Hasbalah, lulusan ITB, tapi bisa keliling dunia. jadi Kenapa? apapun profesi kita, Quran, iya. Lihat Ustadz Hanan, karena Quran. Lihat Ustadz Felix Xiao, karena Quran. Jadi Quran itu akan menjadikan orang-orang itu mulia bagi yang mendekat dengannya. Tapi Quran itu akan menghinakan orang yang membelakanginya, mahjuro, membuntutinya, maksudnya membelakanginya, mengabaikannya. Jadi kalau ditanya apakah kemuliaan Quran, loh justru Quran itu teman-teman, Quran itu adalah mata air kemuliaan. Udah deket-deket aja, Masya Allah. Coba lihat Najah, satu keluarga dihajikan oleh kerajaan Saudi. Kenapa? Karena hafal Quran. Lihat juga anak yang nanti orang tuanya hafal Quran, dipakaikan mahkota cahaya di surga, sudah di surga, mahkota cahaya lagi untuk orang tuanya. Berarti kenapa? Karena Quran. Justru ini jadi motivasi besar buat kita, saya ya. Udahlah, saya mau bukan penghafal, bukan mufassir Quran. Udahlah, saya mau bakti buat Quran ya. Bahkan kata Nabi, khairukum, kan, terbaik di antara kalian, yang terbaik, the best, ya, man ta'allama al-Quran wa. Jadi dan yang mengajarkan dan mempelajari, yang paling mulia loh. Yes. Jadi yang paling mulia bukan arsitek, bukan dokter sebenarnya. Antum ini. Amin ya Allah. Yang mengajarin Quran tuh, yang belajar Quran ya. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Iya tuh, Motivasinya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin amin. Mudah-mudahan jadi semakin semangat untuk dekat ya, 1 huruf, 2 huruf sampai 1000 huruf dan seterusnya. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Begitulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.